Udah, Pak. Oke, good. Oke, silakan on cam dulu semua. Saya mau kenalan dulu semua sebagian. Silakan on cam. Sekitar nanti 15 menit on cam. Nanti setelah itu kita bisa off cam supaya jaringan lebih bagus. Tapi on cam dulu, saya kenalan dulu sebentar. Silakan. Oke. Eh, oh sorry. Di close. Oke, semua. Ini ada sebagian yang udah ikut ya. Haikal, kamu pernah ikut kemarin ya, Haikal ya? Ya, Pak, di kelas genom semester lalu. Jinom kan ya, Haikal? Betul, Pak. Oke. Ya, ada sebagian. Juanita, kayaknya juga udah ya? Belum ya? Iya Pak, udah digenom. Di Genom kan? Iya, oke. Good. Ada yang belum pernah genom? Kayaknya udah. Hutari kayaknya udah ya? Belum ya? Saya lupa. Udah Pak digenom. Genom ya? Kaila, Jahira. Oke, baik. Udah kenal semua. Sebagian yang belum. Dava. Masih ada Dava. Ya, Dava Taufik. Nah, aman Dava? Suaramu agak kedengeran. Oke, Kakak dengar nggak, Pak? oke, good. Agak kedengeran ya. Nah, Oke. Magang di mana Dava? Kamu belum masih magang ya? waduh, susah, Pak. Nggak ketemu. Oh, enggak, takutnya kadang-kadang ngambil mata kuliah ini karena Sabtu Minggu magang gitu kan. Karena weekend apa weekdays magang sehingga ngambil mata kuliah ini gitu kan. Enggak. Nggak, Pak. Saya masih cari sekarang. Oke. Oke, alright. Jonita Kartika kayaknya udah ngambil juga belum Kartika? Belum ya? Kayaknya belum pernah ya? Udah digenom Pak. Belum ya? Iya, ya. Ini jenam semua ya Galang, udah. Gian. Gian kayaknya belum deh. Gian Katulistiwa ya? Belum deh ya? Iya, belum Pak. Oh, oke. Tahun berapa masuknya? 2022, 2023? Mata 2022 juga Pak. apa matematik, statistik, aktuaria. Statistika. Oke, statistika. Baik. Oke, Aulia juga belum kayaknya. Saya lupa-lupa ingat. Belum pernah ketemu saya ya? Nadira kayaknya udah. Ketemu di genom Pak. Oh, di Ginom. Aulia. Lupa kebanyakan. Faris barusan, Faris. Ada juga barusan Fani. Oke, baik. Oke, terima kasih semuanya. Udah nama-nama baru semua nih. Lama semua dan sebagian ada yang baru. Terima kasih bisa hadir di hari ini karena sebenarnya saya bisa hadir offline sebenarnya. Tapi karena lupa kalau minggu depan tuh baru mulainya gitu dan minggu depan saya ada hal yang nggak bisa hadir secara offline sehingga digeser hari ini. Terima kasih bisa digeser hari ini. Dan untuk mata kuliah ini mata kuliah strategic consulting ya. Jadi sebenarnya ini banyak terkait dengan nanti bagaimana kita melakukan konsultasi kepada klien. Saya juga baru tahu sekitar 2 minggu lalu diminta oleh UI untuk mata kuliah mengajar ini. Sebelumnya pernah mengajar juga mata kuliah baru yang sebenarnya menarik dan ini akan banyak sebenarnya tidak banyak pertemuan secara fisik seperti ini, tapi saya akan minta kalian pertemuan kepada klien, gitu. Terutama klien nanti saya akan coba carikan terkait dengan topik-topik tertentu. Eh, Mata kuliah ini sebenarnya lebih banyak tadi, lebih banyak diskusi, kemudian juga pengalaman dan bagaimana nanti kita bisa mentranslate knowledge kita, bagaimana knowledge kita kepada sebuah produk, project yang kita jadikan konsultasi kepada klien kita. Itu.
Ya, topiknya mana apapun, bisa ada genom, ya, ada terkait dengan bioinformatics, kemudian terkait dengan marketing. Tahun lalu ada yang bidang marketing, kemudian ada yang bidangnya policy, ada juga yang bidangnya policy apa lagi kemarin itu. Ada yang di marketing, kemudian eh, produk gitu ya. Ada juga yang terkait dengan kesehatan. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Nanti akan saya coba cari kliennya yang real gitu ya, dan harapannya bisa nanti klien tersebut bisa meng-hire kalian gitu. Tapi ya biasanya waktunya. Nah, ini dia tantangannya adalah waktu untuk mereka kita minta presentasi itu biasanya nanti malam. Iya, karena nggak mungkin dia Sabtu kita ajak UI kan, nemenin Dava gitu, nggak mungkin gitu ya. Mereka pasti ada waktu yang terbatas. Tapi mungkin setelah mereka bekerja, kita minta untuk cerita terkait dengan apa project mereka, dan nanti kita akan minta mereka untuk memberikan project-project itu kepada salah satu grup dari kalian. Ferdinand, berapa orang ya kita ini di mata kuliah ini? Banyak banget ya. 50 ya, Ferdinand? Bener nih? Kalau di IRS 51, Pak. Banget ya, Ferdinand ya. Jadi berapa kelompok? Satu kelompok maksimum 5 ya, tetap ya. Maksimum 5, kemudian nanti apa masing-masing grup untuk bisa 5 kali ini 10, 10 harus nyari 10 project ya. Mungkin 5 project nggak apa-apa, tapi satu project dihandle oleh dua tim lah gitu, supaya nanti mungkin eh, bisa case-nya berbeda gitu ya. Berbeda, bisa pendekatan berbeda gitu, sehingga nanti kita bicara konsultan itu bicara tidak hanya matematikalnya, bicara bagaimana bisa menjelaskan mengerti case kepada klien, dan juga budgeting. Nanti akan budgetingnya, biasanya klien itu diminta berapa sih budgetnya gitu untuk kita melakukan kegiatan konsultasi seperti ini. Nah, pengalaman budgetingnya ada yang terlalu tinggi, ada yang sangat tinggi gitu ya. Mau rasa saya padahal ya konsultan awal yang mungkin lebih rendah misalkan. Tapi nanti kita akan berikan semacam apa panduannya lah, bagaimana kita bisa memperkirakan berapa sih kebutuhan untuk konsultasi kita. Oke, itu saja awal. Ada pertanyaan untuk yang materi konsultingnya? Dan materinya saya nggak akan ada materi secara statistikalnya atau matematikalnya itu ya, saya ulangi lagi karena ya harusnya sudah ada. Dan juga kalian sudah dapat materinya Pak Ari ya, yang apa namanya, apa ada yang ikut nggak yang soft skill? Ya, ada yang soft skill ya? Materi soft skill ada, ikut ya? Kalian ikut materi soft skill Pak Ari. Cepat. Nah, soft skill itu penting tuh dipakai tuh. Udah sekarang sedang lah, kalau nggak salah sedang ya, atau sudah kemarin? Oh, saya ngambilnya kemarin, Pak. Oh, tapi hari ini minggu hari ini juga ada nggak salah jam 10 nggak salah. Tuh nggak salah ada yang berbarengan ya. Oke, soft skill itu penting karena tentunya untuk memastikan bahwa tidak hanya secara hard skill tapi soft skill, dan itu tantangannya para sisi muda seperti kalian itu adalah soft skillnya sebenarnya. Tantangannya adalah bagaimana bisa bekerja dengan baik dan understanding the case dari klien. Oke, silakan nggak apa off cam saja. Saya akan mulai beberapa materinya. Coba share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat belum? Oke ya, sudah terlihat ya asumsinya. Sudah terlihat ya. Ini udah background sebagian kalian udah aware lah. Udah saya skip aja. SKS-nya dia, dan ini ada. Nah, ada persyaratnya, ada model linear, data mining, kemudian kalau sampling rancangan survei, nanti kadang-kadang ada yang minta untuk melakukan survei. Ya, kemarin tuh ada yang case-nya minta melakukan survei simple gitu ya, kemudian market research gitu ya, dan nanti kita akan nilai berdasarkan kalian merespon kebutuhan dari klien tersebut. Nah, ini butuhannya ada terkait dengan apa sampling dan rancangan survei dan sebagainya. Nah, ini memang di mata
kuliah ini ya untuk mahasiswa kalian belajar terkait dengan persoalan data case real case yang nanti terkait dengan case yang ada di apa di real situation gitu ya, dan bagaimana sebagai konsultan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan tersebut, permasalahan yang ada di klien tersebut, dan bagaimana kalian mampu mengkomunikasikan dan juga bagaimana bisa menerapkan data analitik yang sudah kalian pelajari, baik dari desain sampai dengan pre-processing, kemudian data collection, pre-processing, sampai dengan nanti dengan analisis, evaluasi, dan sebagainya kepada klien ya dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Saya akan coba carikan yang latar belakangnya beda-beda. Ini sulit karena mereka biasanya sulit dapat dari mereka karena biasanya mereka nggak bisa share datanya realnya gitu. Ya, saya pun misalkan konsultan di beberapa perusahaan biasanya perusahaan terutama untuk perusahaan yang data individu ya, data data kalau kalian magang di sana kan pasti data-datanya mereka hanya NDA untuk data tersebut saja gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi mereka biasanya harus ada environment tertentu yang kita bisa akses. Misalnya data di bank itu nggak bisa kita bawa keluar dari bank, kita harus ada di satu tempat mereka gitu ya. Kemudian juga nanti eh, terkait dengan confidentiality data. Nah, itu ya. Kemudian juga nanti diharapkan diskusi dengan klien tersebut kalian catat, kemudian kalian laporan ke saya dan bagaimana kalian bisa merespon dari kebutuhan yang ada. Kemudian nanti hasilnya adalah bentuknya adalah kalian bisa menjelaskan presentasi dan laporan dari solusi yang kalian tawarkan terkait dengan permasalahan klien tersebut. Ya, dan harus bekerja secara kelompok maupun nanti individu dan bisa belajar bagaimana mengkomunikasikan, mengintegrasikan berbagai macam knowledge yang sekalian pelajari di matematik atau statistik UI yang sudah ada. Oke, ini prinsip dasar, kemudian menerapkan rancangan survei, sampling, ya nanti kan kita saya akan berikan terkait dengan rancangan survei, sampling, kemudian data exploratory. Mungkin di awal-awal kita akan coba eh, eh, refresh realisasi dan exploratory, kemudian baru bagaimana data analitik yang mungkin bisa dilakukan, yang baik yang simple, deskriptif maupun nanti sampai preskriptif gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Baru nanti topiknya adalah bagaimana kita dengan real situation yang ada di klien. Ini ya, izin itu nanti juga hari ini akan untuk yang statistik apa consulting ini akan segar overview terkait dengan Crash DM. Kemudian kita akan belajar berikutnya terkait dengan overview, rancangan survei dan sampling gitu ya. Karena ini beberapa case juga kalian tidak hanya bicara data saja, tapi bagaimana generate data yang sudah ada. Kemudian juga overview terkait dengan metode statistik yang sudah kalian pelajari. Kemudian juga nanti showcase-showcase beberapa riset yang bisa memanfaatkan statistik yang ada. Kemudian baru nanti ada consulting proses baik data collection, finding information, dan sampai dengan presentations. Untuk pekannya belum saya update karena ini masih yang lama. Nanti saya update sesuai dengan yang baru. Ini bukunya ya, consulting. Ada beberapa buku. Nantinya saya berikan ke Ferdinand slide ini. Oke, ini akan banyak presentasi dan em, mostly adalah project based. Jadi beberapa pertemuan kalau lihat di sini ya, pertemuan yang ada dilakukan ini, consulting proses ini sebenarnya eh, dia tidak akan terstruktur. Mohon maaf, tidak akan terstruktur karena saya akan minta, oke, grup sini jam ini ketemu saya, grup ini supaya antar
grup konsultasi ke saya beda-beda. Jadi beberapa setelah ini ya, setelah pekan kedua, apa, sorry, term kedua dari mata kuliah ini adalah nanti saya akan minta per satu grup atau dua grup konsultasi bareng dengan saya gitu. Oh, ini sebagainya. Karena nanti case by case biasanya berbeda gitu ya. Jadi nanti bisa jadi satu pertemuan itu saya split menjadi 15 menit, 15 menit, 15 yang mungkin harinya berbeda-beda antar kelas. Jadi tidak akan ada kelas satu kelas terstruktur di UI misalkan membahas masing-masing gitu. Karena biasanya nanti saya akan lebih mudah kalau dengan masing-masing saja gitu. Jadi masing-masing akan ketemu saya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit satu minggu dulu, tapi setiap grup akan ketemu saya paling nggak sekali dalam satu minggu untuk memastikan bahwa syuting prosesnya baik data collection seperti apa, analisis datanya seperti apa, dan apakah sudah dilakukan rencana studi, rencana case seperti apa. Ada yang nanti akan kita gabungkan secara bareng, gitu ya. Ada juga yang secara individu supaya nanti saya bisa fokus ke individu tertentu yang lain nggak perlu mendengar gitu, bisa fokus untuk mengerjakan case yang sudah kalian lakukan. Oke, tata tertib saya rasa sama. Oke, sebentar. Stop screen dulu. Oke, ini yang simple aja. Sebenarnya sesi consulting. Eh, ya, jadi consulting adalah sebenarnya paling challenging, tapi di sisi lain juga rewarding gitu. Karena tergantung kalian nanti dapat project yang besar atau kecil, ya. Tapi biasanya through time pasti kalian akan belajar dari yang mulai yang simple sampai ke advance gitu ya. Tapi di sisi lain challenging. Kenapa? Karena sebenarnya ini tidak hanya bicara, oke, langsung ada soal jawab gitu, nggak bisa gitu. Tapi understanding kebutuhan dari klien itu yang paling penting di awal. Jadi ada yang bilang makanya konsultan uses the art and science of statistics to solve particular problem gitu ya. Jadi ada kita harus ngerti case-nya, kemudian juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan baik dan bagaimana kita bisa tahu bahwa tool mana yang cocok untuk menjawab kebutuhan dari klien tersebut. Yang bahkan kadang-kadang klien juga ngerti kebutuhannya. Saya pokoknya pengennya ini, datanya apa? Nggak ada, katanya. Waduh. Kemudian harapannya seperti apa? Ternyata harapannya itu sebenarnya tidak seperti itu. Ternyata harapannya bisa kita lakukan permudah dengan proses yang lain gitu. Nah, ini proses di awal yang sangat penting untuk sesi consulting. Jadi ini adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak lain yang punya background berbeda, other field gitu. Ya, jadi ada fit yang sangat berbeda yang mungkin juga pengetahuan statistiknya nggak besar, nggak banyak gitu, atau keinginannya besar gitu, tapi tanpa nggak tahu bahwa ada limitation. Bisa jadi adalah seseorang, bisa jadi grup, atau bisa jadi perusahaan. Namanya klien itu bisa jadi seseorang, group of people gitu ya, tapi juga bisa juga sebuah institusi atau perusahaan. Nah, eh statistik konsultan is a problem solver, jadi bisa menjawab bukan malah memberikan masalah ya pokoknya gini Pak nggak bisa gitu jadi kalau bisa bisa menjawab apa dari kebutuhan klien tersebut gitu harus ngerti terkait dengan topiknya ya harus ngerti terkait dengan statistiknya ya kemudian juga bahwa dia ada keinginan untuk bisa melakukan interest kepada discovery gitu oh ada semacam keingintahuan lah jadi kepo-nya tinggi terkait dengan kebutuhan dari klien tersebut. Coba ditanyakan Pak. Kemudian dibelajar dari kebutuhan klien tersebut sehingga bisa kita ketahui kebutuhan yang diharapkan. The ideal consultation is not consultation. Nah, saya bilang tadi, kerja bareng, is working together, jadi kerja bareng. Oh, Bapak maksudnya apa? Gini. Jadi dia bukan satu arah gitu. Biasanya sebagai konsultan itu dua arah. Jadi kerja bareng gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa dengan klien kita itu bisa menjawab kebutuhan dari klien tersebut. Jadi itu semua kita lakukan. Bisa juga di sisi lain kerja bareng mereka yang melakukan data collection karena mereka yang lebih tahu misalkan
kita melakukan analisisnya, atau kita bisa memberikan semacam guidance bagaimana proses data collection yang ada, supaya nanti tujuan dari kebutuhan play in everyone's backyard. Jadi kita bisa bermain ke kalau belakangnya atau dapurnya seseorang itu kan yang tahu cuman orang tersebut gitu ya. Tapi karena kita seorang statistician yang bekerja untuk analisis datanya, kebutuhannya dia, ya kita ngerti apa yang jeroan-jeroannya. Misalkan, dan itu bisa kita harus tanda tangan NDA untuk beberapa hal ya. Misalkan atau kita tanda tangan kesepakatan bahwa kemudian banyak yang apa banyak yang misalkan kalau di perbankan banyaknya adalah default misalkan, dan ini kita bisa tahu, tapi menariknya kita bisa tahu apa yang kondisi sebuah perusahaan, apa yang terjadi di perusahaan tersebut, tapi kita tidak bisa bisa share ke perusahaan kompetitornya atau perusahaan yang lainnya. Nah, ketika kita bicara seorang konsultan, nah harapannya konsultan itu adalah kalian secara teknikal kompeten juga, dari ngerti statistiknya, ngerti matematiknya, ngerti aktuarinya gitu, dan juga aplikasi-aplikasinya. Gitu. Jadi itu paling penting tuh technical kompeten. Kalau kompeten ya susah jadi seorang konsultan. Kemudian trustworthy. Nah, ini bisa dipercaya. Nggak mau kemana-mana, tidak cerita kemana-mana, tidak ember gitu ya, kemudian tidak wah data ini kemudian di-share ke publik, sosial medianya langsung cerita tentang perusahaan, wah perusahaan saya yang saya konsultanin begini gini 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 misalkan, wah ini nggak bisa dipercaya deh gitu, dia nggak, dia langsung kick aja ke perusahaan itu. Ya. Sesuatu bisa dipercaya nih bahwa data ini ada di kita, dan biasanya nanti perusahaan tersebut akan memastikan bahwa kita tentunya akan memegang kepercayaan yang sudah mereka berikan terkait dengan data yang ada di mereka yang kita diberikan ke kita. Kemudian good with people. Nah, artinya apa? Kita bisa dan mau berkomunikasi dengan mereka, dengan publik gitu, ya, dengan klien, gitu. Komunikasi dengan baik, dengan cerah, kemudian bersemangat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, kemudian menyesuaikan waktu dengan mereka. Nah, ini juga nih. Dan ini sebenarnya juga semacam proses ya, good with people itu. Kalau kita pede, kita percaya, tentunya kita akan bagus dengan atau kita akan mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Seperti yang keempat, and writing. Jadi bisa secara writing, verbally, secara kita diskusi, dan juga tertulis komunikasi. Nah, salah satu yang nanti juga yang termasuk good with people dan trustworthy ini adalah yang harus di note adalah nih sebenarnya ketika kalian ada Zoom secara online seperti ini, kecuali saya minta tadi adalah on off cam atau saya sudah izinkan off cam, kalian selama diskusi dengan klien siapapun on cam. Catatan. Ini ada yang komplain ke saya juga nih perusahaan. Ada ini bisa ini tapi dia ketika Zoom harus saya bilang offline, off cam gitu. Wah, itu udah angka apa sudah ini sendiri. Sudah apa note tersendiri ya. Jadi yang bahaya kalau kalian tidak tidak bisa memberikan gambaran bahwa kalian itu sebenarnya trustworthy. Trustworthy apa? Ya physically kelihatan mungkin secara secara apa secara eh, online gitu ya, daring gitu, tapi apa berdiskusi secara tatap mata, kemudian berdiskusi secara fisik, secara eye to eye itu tetap dilakukan. Makanya on camera. Note, setiap mata kuliah saya sebuah pelajaran ini terutama kecuali saya minta, oke, kalian bisa off cam, kalian harus on cam, ya itu. Karena ini membuat belajar, karena banyak banyak sekali bukan satu tuh banyak sekali komplain hal tersebut. Karena saya dianggap saya ngajar sehingga mahasiswanya bukan mahasiswa saya gitu, tapi ini kok begini 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 gitu.
Kemudian able to communicate ya, clearly, verbal dan trust tadi good with people. Dan berikutnya adalah manage time dan competing demands. Nah ini dia demand itu banyak sekali. Saya sendiri consulting ini beberapa perusahaan yang consult, saya punya tim juga, dan itu harus kita manage prioritas mana dan pasti semua pengen jadi prioritas. Jadi kalian harus tahu dan jangan sampai bilang wah ini kayaknya quote unquote top konsultan. Kalian menjadi pekerja, menjadi dengan cara dengan AI, kalian very irreplaceable, mudah digantikan. Cerita saya beberapa waktu lalu memberikan workshop kepada manajer sebuah perusahaan nasional ya untuk menggunakan AI melakukan data analytics without needed your help, tidak membutuhkan data scientist at all. Pakai ChatGPT bisa, tapi mereka saya berikan latar belakang supaya mereka bisa ngerti apa itu. Tapi saya bilang gini, kalau begini memang, dan ini memang kenyataan saat ini, gitu. Kenyataan saat ini adalah apa? Ya toolsnya ada gitu, toolsnya ada, nggak kita harus kita, kalian juga tahu lah, saya juga tahu pasti kalian gunakan tools ini gitu. Saya ada beberapa skripsi yang kalau saya tanyakan gitu, nggak ngerti kalian pasti pakai ChatGPT. Bukan berarti ChatGPT atau AI yang lain, tools yang ya, saya mengerti penjelasannya. Itu yang sangat. Jadi competing demands, saya nggak mau dengar nanti, wah ini kerjanya capek gitu. Ya namanya jadi apa ya? Jadi orang terbaik itu capek. Ya pasti Usain Bolt itu latihan bertahun-tahun, 20 tahun dia pelatihan. Kemudian Ibrahimovic itu latihan dari kecil. Si Ronaldo every day dari pagi subuh sudah lakukan latihan untuk melakukan yang terbaik. There is no simple way to become a successful. Jadi manage time, waktu tentunya bisa dibalance. Saya mau bilang bahwa harus kerja keras, kerja cerdas, tapi juga bisa membalance antara tadi kemauan, antara kebutuhan, dan juga antara keinginan. Mana yang memang dibutuhkan, mana yang keinginan, dan waktu untuk waktu kita. Kemudian yang berikutnya adalah curiosity. Ya, curiosity, oh pengen tahuan gitu. Nggak pengen, ya karena kita ingin tahu hal-hal yang nggak benar gitu. Malah ini ingin tahuan untuk apa kepada mereka nih. Oh, apa sih yang diharapkan gitu? Ingin tahu, banyak tanya, banyak baca, banyak belajar si curiosity ini. Kemudian transactional skill, bagaimana kita bisa berdiskusi, ya, diskusi. Kemudian juga transaksi tawar menawar lah gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa konsult dengan online, tadi saya utarakan online waktunya kapan saja, klien maunya kapan ya harus kita berikan karena waktunya mereka yang sibuk kita di sana dan menyesuaikan dengan jadwal kita atau jadwal mereka yang kita pastikan. Kemudian juga kemampuan untuk bisa melihat dan memastikan apa sih yang dibutuhkan dari klien tersebut. Nah, ini butuh proses dan butuh latihan sebenarnya. Oke, yang penting adalah ini all model are wrong, harus perhatikan bahwa memang kita melakukan pendekatan-pendekatan berbagai macam model. Kemudian juga apa proses bisnis dari statistik ini adalah untuk kita belajar secara saintifik konsultan di bidang terutama di bidang sains data. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak, saya akan masuk ke dua topik, topik GSBPM sama topik KRIPS DM.
Oke. Hmm, sebentar ya. Hmm, Saya oh, ini minum dulu air dulu. Bentar, 5 menit saya balik lagi. Ambil. Itu dapat terkait dengan Krebs DM ya? Ada yang pernah dapat belum? Saya ambil slide-nya yang... Nah, ini. Ada yang dapat pernah belum? Ini aja, kita sampai jam 11 hari ini. Ada yang sudah dapat belum? Tolong cek. Paling tidak, Krebs DM itu apa? Udah pernah? Galang, ada yang udah pernah dapat? Sepertinya belum sih, Pak. Raffi, Raffi udah? Marsieta, kita bicara untuk bagaimana implementasi di eh, apa data mining untuk di industri biasanya. Jadi terutama untuk bagaimana kita bicara data mining di industri adalah disebut sebagai CRISP DM gitu ya, CRISP DM. Dan ini adalah bagaimana kita menggunakan berbagai macam data mining untuk diproses di industri. Di industri, eh, yang pertama
Ya ini sekali lagi ini tidak linear, tidak harus ini ya, bisa jadi bolak-balik gitu ya. Bisa jadi bolak-balik. Itu pertama adalah biasanya ada bentuknya dalam bentuk beberapa fase, kemudian juga bisa uh, kerjaannya bisa secara umum gitu ya, generic task, ada juga specialized, kemudian juga bisa terkait dengan spesifik gitu ya. Dan prosesnya adalah pertama adalah disebut sebagai business understanding. Jadi understanding the business. Jadi apa sih yang saat ini dibutuhkan atau klien itu kerja di bidang apa gitu. Kemudian proses yang ada saat ini, kemudian associated cost-nya apa, kemudian juga ngerti terkait dengan topiknya, kemudian assessment terkait dengan sistem yang saat ini sedang berjalan dan sebagainya. Di sini business understanding phase. Misalkan ini terkait dengan klien yang bidang telekomunikasi. Bidang apa? Telekomunikasi ini apakah di level eh, eh, komunikasi eh, hardware-nya, jadi komunikasi hardware-nya, apakah telekomunikasi dari sisi provider-nya, apakah dari sisi klien to bisnisnya dan sebagainya. Kemudian setelah business understanding adalah disebut sebagai data understanding gitu. Bagaimana data itu diambil? Apakah ada internal data, apakah eksternal data? Kemudian ada kaitannya terkait dengan proses data tersebut diakses, apakah ada kondisi legal atau tidak, kemudian bagaimana terkait dengan database yang tersedia dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang juga terkait dengan data description. Datanya itu data apa saja yang ada di situ, kemudian metadatanya, data tentang data, ya, data ini tentang apa, bagaimana konsepnya, bagaimana diambil, kemudian bagaimana data itu bisa dikoneksi atau bisa diintegrate atau bisa diasosiasikan dengan database yang lainnya gitu. Ini termasuk bagian dari data understanding. Ada data collect, bagaimana data collection-nya, bagaimana deskripsi dari datanya, dan lakukan proses berikutnya adalah eksplorasi data. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan bisa menginvestigasi berbagai macam data yang sudah ada, baik terkait dengan kualitasnya, ya, kualitas itu terkait dengan apakah ada yang missing, apakah memang datanya benar seperti itu, apakah memang hanya atau bisa jadi overestimate, atau dia salah tulis, atau itu bisa jadi error, input error dan sebagainya. Ada distribusi yang sangat aneh dan itu bagian dari data understanding. Kemudian berikutnya adalah data preparations. Ya, sudah ngerti datanya, kita prepare dengan kita coba integrate dari berbagai macam database yang ada, dari berbagai macam tabel yang ada, kemudian dibuat agregat, dicek benar nggak jumlahnya, benar nggak misalkan sense-nya, misalkan bahwa kalau setelah kita lihat di rata-rata jumlah rumah tangga atau sorry, jumlah anak, rata-rata jumlah anak yang lahir di satu daerah itu misalkan 5 misalkan, benar nggak daerah tersebut gitu, atau penghasilan di satu daerah misalkan itu misalkan secara rata-rata adalah 10 juta misalkan. Oh, padahal daerah ini daerah miskin itu. Apakah ini sesuai atau tidak? Atau bahkan ada satu daerah dengan rata-rata penghasilannya per bulan adalah misalkan 200 juta. Nah, ini ada sesuatu yang error di situ. Harus kita lihat benar nggak sesuai dengan data tersebut, apakah memang ada missing atau apakah ada anomali dari data yang harus kita lakukan proses untuk cleaning dan juga memastikan data yang kita berikan analisis berikutnya adalah data yang tepat. Kemudian dari data tersebut kita lakukan selection. Oh, kita nggak perlu semua nih dari data tersebut. Kita hanya butuh yang misalkan data terkait penghasilan rumah tangga yang di bawah pengeluaran rumah tangga yang di bawah 20 juta per bulan misalkan. Atau kita hanya ambil data yang di desa saja gitu. Rumah tangga yang dari desa saja. Atau kita hanya ngambil yang dibutuhkan yang laki-laki saja misalkan. Kemudian kita bisa lakukan sampling baik di training, validation maupun test. Jadi ada training, ada testing, ada validating data. Kita bisa gunakan berbagai macam data tersebut, kita sampel dan kita eh, bagi menjadi beberapa jenis data. Kemudian juga data transformations ya, ditransformasi kebutuhannya
menjadi misalkan kalau terlalu besar, kalau yang 100 genom pernah kan, kalau terlalu besar kita berikan log misalkan, atau kita jadikan dia menjadi beberapa dari beberapa variabel kita combine menjadi satu variabel, misalkan pakai prinsip komponen misalkan, atau bisa dilakukan semacam normalisasi atau ya ini untuk standarisasi ya gitu ya. Kemudian tadi ada hal-hal yang terkadang outlier, missing itu dilakukan. Kemudian ada data constructions, kemudian ada juga data kita bisa ngambil data berdasarkan data variabel-variabel yang sudah ada, kita buat bentuk data baru sehingga kita bisa construct variabel yang baru. Oke, kemudian kita masuk untuk ke modeling phase gitu ya. Modeling phase nanti kita masuk ke modeling phase dan juga eh, setelah data itu masuk, baru kita masuk ke modeling ya, proses-proses modeling. Modeling itu apa sih? Oh, kita pilih beberapa model yang ada, kita testing ya, kemudian kita lakukan proses modeling pakai data nanti penjelasan apakah mau kebutuhannya bahwa ini untuk klasifikasi, apakah untuk prediksi, apakah ini untuk clustering, ya pengelompokan, apakah ini untuk pattern pattern mining gitu ya, apakah ini untuk network ya, network prediction dan sebagainya, modeling phase, buat model ya, choose initial parameter, kemudian sensitivity analysis, apakah model ini robust terhadap perubahan dari data yang ada gitu kan. Kemudian juga assess the model, the quality model, apakah dia akan overfitting. Kemudian bisa nggak dia kira-kira nanti hasil tersebut bisa kita estimasi untuk kita lakukan prediksi berdasarkan data yang ada. Kita validasi, validasi ini tidak hanya bisa validasi statistik, juga divalidasi kepada domain expert gitu. Kita cek kepada domain expertnya, benar nggak prediksi kita, baik itu dari sisi domain expert, juga dari sisi kebutuhan bisnisnya. Kita sudah, nih contoh ya, kita sudah buat model yang sangat bagus, tapi ternyata lama, nggak dibutuhkan oleh mereka. Misalnya kita butuh untuk prediksi 2 jam, untuk prediksi seseorang itu 2 hari, ternyata butuhnya misalkan 2 jam atau bahkan menit gitu, yang nggak dibutuhkan gitu. Sehingga kita harus lihat apakah memang berguna dan bermanfaat. Sehingga kadang yang harus dilakukan tidak harus selalu dia full time gitu, tapi juga dia bisa tidak harus bagus, tapi juga mungkin ada trade off antara kecepatan dengan kualitas datanya. Kemudian proses adalah review, review proses. Kemudian juga di-review semua prosesnya, kemudian baru dilihat deployment-nya. Nah, deployment ini proses juga penting. Tidak hanya bicara bagaimana data itu dianalisis, kemudian sebuah model itu digunakan, tapi dibentuk, didevelop, tapi bagaimana model statistik itu atau mungkin teknik yang kita sudah usulkan tadi bisa dideploy kepada perusahaan tersebut. Kenapa? Karena biasanya nggak selalu mudah gitu, nggak terlalu mudah gitu. Bisa jadi karena apa infrastrukturnya gitu kan, kemudian butuh waktu untuk bisa ngajari sumber daya manusianya, terus bagaimana kita bisa memotor apakah model ini efektif atau tidak, dan juga bagaimana kita bisa melakukan proses production yang tepat gitu dan memastikan bahwa proses-proses ini butuh waktu. Biasanya deployment juga butuh waktu, bisa 3 bulan minimal, atau 4 bulan, di mana konsultan kalian juga kalian itu involved dalam proses tersebut. Ini untuk sementara. Oke, ada break dulu 10 menit ya, teman-teman semua. Ferdinand bisa off dulu nggak apa-apa di Zoom atau masih on gitu ya. Untuk 10 menit ini buat off artinya ini adalah kalian coba masing-masing coba baca terkait dengan CRISP DM ini. CRISP DM ini. Kemudian nanti saya minta kalian coba baca secara mandiri. Kita akan saya akan minta kalian untuk cerita CRISP DM menurut yang sudah kalian baca seperti apa dan bagaimana tantangan penggunaan CRISP DM ini. Kita kembali lagi sekitar 11:05. Oke, silakan dicari. Tetap di Zoom. Nanti saya akan minta kalian untuk cerita tentang Krips DM dari sumber-sumber yang kalian sudah cari sekarang. Silakan. Kalian di industri, kalian di eh, hal yang proses tersebut. Jadi benar business understanding, data understanding itu hal yang penting di awal kalian menjadi konsultan. Baik,
Berikutnya adalah gas BPM. Mungkin kita akan setengah sampai setengah 12. Saya extend sedikit lah, 12. Ini terkait dengan gas BPM. Gas BPM itu adalah Generic Statistical Business Process Model. Saya akan share screen. Sudah. Ini kelihatan sudah? Ya. Ini adalah sebuah proses yang sebenarnya dilakukan oleh penyelenggara statistik, baik itu di level negara, nasional, maupun di level internasional. Ya. Ini biasanya banyak dilakukan sebenarnya untuk ketika kalau tadi di bisnis, di industri, sorry di industri, kalau ini misalkan di level pemerintahan, gitu, atau GSPM dikenal sebenarnya untuk di level pemerintahan. Ya, pemerintahan itu baik di BPS misalkan, atau baik di Kementerian Dalam Negeri, atau di Bappenas. Pasti kan kalian tidak hanya bicara industri, nanti kliennya bisa juga di Bappenas misalkan, atau juga di apa kementerian terkait gitu ya. Ini proses-proses ini dilakukan. Dan ini sebenarnya banyak diadopsi dari standar generic statistics business model yang dibuat dari UN Statistics Commission, UNSC, dan juga UNSD, UN Statistics Divisions, yang banyak bagaimana proses untuk melakukan setiap kegiatan status ini harus ada proses ini. Yang pertama adalah special needs, yang berikut adalah design, build, collections, data collection, process, analyze, and dissemination, dan juga evaluate. Dan kalau kita bicara gas BPM, ya ini gas BPM, ini secara umum nih sebenarnya, saya akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah specified needs, kebutuhan pengguna. Ya, kalau bicara kebutuhan pengguna, statistik apa yang digunakan, kebutuhannya apa yang digunakan, baik pengguna dari klien tersebut maupun pengguna dari nanti klien tersebut. Misalkan gini, ada perusahaan, ada statistik yang dibutuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri misalkan. Bilang Kementerian Dalam Negeri, oh saya butuh data terkait dengan bagaimana kita melihat setiap desa tersebut sudah ada perkembangannya, misalkan statistik desa. Oke, itu internal. Eksternal siapa? Siapa sih yang membutuhkan statistik tersebut? Apakah itu pemerintah daerah, apakah itu pemerintah pusat, ataukah masyarakat? Jadi internal itu adalah kementeriannya, eksternal adalah masyarakat, asosiasi masyarakat, ataukah organisasi internasional. Kemudian juga specified needs memperhatikan kebutuhan prioritas dari lembaga tersebut. Kalau dilihat dari kebutuhan pasti banyak gitu kebutuhannya. Tapi bagaimana kebutuhan tersebut kita prioritaskan, kita buat semacam list priority list yang kita lihat mana yang harus kita prioritaskan awal untuk melakukan proses yang kita harapkan. Kemudian baru dilihat bagaimana apakah ada data yang bisa kita gunakan berdasarkan kebutuhan tersebut. Kemudian kalau tidak, baru kita bisa develop, kita bisa gunakan semacam bisnis case yang nanti bisa kita coba expand untuk yang jauh lebih besar. Kemudian spesies berikutnya adalah desain. Mendesain apa yang dibutuhkan di situ terkait desain outputnya, kemudian bagaimana konsep yang diharapkan, klasifikasi gini. Oke, saya butuh data misalkan terkait dengan survei tadi dana desa misalkan. Oh, dana desa, desa yang klasifikasinya misalkan kepada rumah tangga pertanian. Oh, ada rumah pertanian, ada rumah tangga terkait dengan industri misalkan. Klasifikasinya apa? Apakah dia industri, apakah dia rumah tangga pertanian, itu ada harus jelas konsep dan definisi. Kemudian bagaimana kita merancang metode pengumpulan datanya. Data collection-nya apa? Apakah ini melakukan sensus, apakah survei, bagaimana surveinya, apakah survei ini harus dilakukan secara non-probability sampling, apakah probability sampling, kalau probability sampling seperti apa, itu dijelaskan di proses desainnya. Ini proses di sini. Jadi dia merancang, kemudian pembelian sampel seperti apa, kemudian validasi datanya seperti apa, itu ada di proses desain. Jadi semua proses itu ada di desain di sini. Kemudian setelah didesain, baru kita lihat instrumen pengumpulan datanya gimana. Apakah ini pakai kuesioner, apakah ini akan pakai, misalkan kita pakai data administratif, artinya catatan-catatan yang sudah ada, atau kita ngambil data yang sudah existing, misalkan dari tabulasi-tabulasi yang didapatkan dari, misalkan dari apa tabulasi yang didapatkan dari catatan-catatan registrasi, catatan Dukcapil misalkan.
Apakah itu langsung mesin to mesin dengan data data regresasi dari Dukcapil atau data regresasi ada catatan dari kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, misalkan Dukcapil, kalau Kementerian Pendidikan, misalkan Dapodik, data apa pokok apa pendidikan Indonesia, kemudian data mahasiswa, itu adalah proses instrumen pengumpulan datanya. Kemudian pendukung untuk pengolahan datanya. Apa sih penyiapannya? Tidak hanya bicara data itu diambil pakai kuesioner, apakah dia pakai kuesioner web kuesioner, apakah pakai aplikasi kuesioner yang sifatnya adalah PEPI atau KEPI. KEPI itu adalah Computer Assisted Personal Interviewing atau Computer Assisted Web Interviewing misalkan. Bisa juga dia pakai data yang sifatnya adalah tadi mesin to mesin. Tapi komponen pendukungnya apa? Bagaimana mesin itu data itu bisa tersimpan? Bagaimana memastikan bahwa itu tersimpan dengan baik? Kemudian bagaimana itu ada ke security-nya? Bagaimana data itu bisa diakses dengan mudah? Bagaimana data itu tidak bisa diambil oleh orang yang tidak berkompeten, tidak berhak? Itu disebut sebagai tadi building. Bagaimana memastikan bahwa pengumpulan data itu data closing itu firm, dilakukan uji coba, baik itu instrumennya, tadi kuesionernya, maupun sistemnya, sistem kerja kerja dari lapangan ke datanya, kemudian bagaimana sistem aplikasinya, bagaimana prosedur dan workflow yang sudah dilakukan, itu ada di build di sini. Bagaimana proses kalau ada kendala, sampelnya ada masalah misalkan, apakah harus diganti, bagaimana proses penggantiannya, konsepnya sudah sesuai atau belum, itu ada di sini, di build ini. Sedangkan yang berikutnya adalah collecting. Ya, collecting ini bagaimana data itu dilakukan eh, apa kerangka sampelnya gitu. Oh, sampling frame. Kalau kalian belajar sampling survei itu pasti udah belajar ya. Kalau mengambil sampel secara probabilistik itu sudah ada sampling frame-nya. Kita mengambil sampling frame-nya apa? Makanya kalau di BPS itu melakukan beberapa sensus, ada sensus ekonomi, sensus pertanian, dan sensus penduduk. Itu sebenarnya basisnya digunakan untuk sampling frame. Kita tahu nih jumlah penduduk Indonesia siapa aja di situ. Dari sampling frame dari sensus penduduk tersebut kita tahu, oh saya mengambil orang rumah tangga yang memiliki anak. Oke, dari sensus penduduk kemarin. Oke, saya mengambil rumah tangga dengan misalkan jumlah anggota rumah tangga sekian. Itu bisa pakai sampling frame yang sudah disiapkan. Biasanya sampling frame itu yang punya untuk level nasional BPS. Kemudian dilakukan pemilihan sampel, kemudian juga melakukan persiapan pengumpulan data dari sisi pengumpulan datanya, menjelaskan kepada mitra yang merekrut apa pengambilan mitranya ya, kemudian melatih mereka, petugas itu kita ajarin, memastikan bahwa konsepnya sama antar petugas dan tidak ada misinterpretation ya. Kemudian setelah itu dilakukan proses pengambilan data, baik itu adalah PEPI, pen and pencil interview maupun computer assisted personal interviewing ya. Jadi pakai komputer, kemudian baru dilakukan data collection. Kemudian prosesnya apa? Proses ini semacam semua data diintegrate, kemudian dicek, divalidasi, diedit, dicek ada anomali, kemudian juga dilakukan klasifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya gini, klasifikasi gini, di BPS itu ada namanya disebut klasifikasi lapangan usaha, misalkan. Oh, saya kerjanya di bidang saya kerjanya adalah, misalnya saya bekerja, dia prosesurnya bilang, saya bekerjanya adalah membuat tahu. Oh, berarti dia adalah ini adalah industri gitu. Saya jualan tahu misalkan. Nah, jualan tahu itu jasa gitu. Ini tuh itu disebut sebagai klasifikasi. Membuat itu adalah dia industri, kalau berjualan meskipun sama-sama tahu itu adalah dia masuknya adalah ke jasa penjualan. Kemudian dilakukan proses agregasi, pembobotan. Kalau kalian belajar sampling harus tahu yang disebut pembobotan itu adalah bagaimana dari lapangan dari data survei itu bisa kita estimate untuk di level populasi yang disebut pengobatan tadi. Kemudian baru proses analyze, ini menyiapkan draft outputnya seperti apa, dihitung statistik deskriptif yang ada gitu ya. Kemudian dihitung misalkan indeks yang dibutuhkan. Proses berikutnya adalah diseminasi. Apa sih diseminasi? Diseminasi itu proses untuk menjelas, apa ya, mendiseminasikan, mempresentasikan hasil baik itu bentuknya statistik atau data
melalui berbagai channel kepada orang kepada para stakeholder yang membutuhkan. Kalau misalnya BPS ya tentunya masyarakat, dirilis dia dalam bentuk publikasi, dalam bentuk tabel data, dalam bentuk misalkan apa infografis, dalam bentuk ini infografis, dan juga dalam bentuk misalkan poster yang nanti terkait memastikan bahwa semua produk itu bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian proses disseminasinya harus ada jelas yang disebut sebagai memastikan bahwa data yang kita produksi, data yang dihasilkan atau statistik yang dihasilkan tadi sesuai dengan metadata. Jadi kita harus menjelaskan bahwa yang kita harapkan adalah data dari misalkan rumah tangga rumah tangga rumah tangga usaha gitu. Ya udah, itu harus kita sesuaikan di metadata yang sudah ada. Kemudian dievaluasi, apakah evaluasi yang sudah kita proses yang kita lakukan selama ini dari specify need sampai diseminasi itu masih ada yang kurang, baik terkait dengan datanya, terkait dengan kualitasnya, dan juga terkait dengan urgensi dari data tersebut. Kemudian baru kita lakukan proses lagi, berikut lagi ini di semacam cycles ya, cycles yang balik ke belakang gitu. Udah depan, oh build, ternyata perlu di setelah di build ada masalah, dia desain lagi, redesign lagi. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu bahwa dia harus build kemudian collect dan sebagainya. Proses itu bisa back forward gitu ya. Jadi bisa, oh dari build ternyata ada masalah, bisa redesign gitu. Dan juga seterusnya. Nah, ini contoh-contoh prioritas ini dan biasanya setiap proses ini membutuhkan banyak banyak tim gitu ya, banyak orang yang nanti kalau kalian menjadi klien ketika menjadi konsultan bisa memastikan bahwa oke, Pak, specify needs kita butuh orang-orang A, B, dan C kita identifikasi. Jadi konsultan itu nggak selalu bicara hanya analisisnya ya, mendesain sebuah proses statistik itu menjadi konsultan kita gitu. Oh, saya butuh data, misalkan tolong dong, saya butuh data terkait dengan kondisi MBG, misalkan MBG, bagaimana sih respon masyarakat terhadap MBG. Nah, itu kan nggak analisis, tapi data collections. Oh, kebutuhannya apa? Ya, kemudian apakah sudah ada tersedia? Nah, baru kita bisa siapkan proposalnya, kemudian kita desain konsepnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, apa yang dimaksud sebagai misalkan siapa sih yang mau kita sampel? Apakah itu masyarakat? Apakah peserta didiknya? Apakah lembaga yang dapurnya? Gitu. Nah, ini juga harus kita lihat terkait rancangan sampelnya, rancangan kerangka question, kemudian baru kita develop proses, ada rancangan kuesionernya, kemudian ada rancangan role playingnya dan banyak dilakukan di situ. Data collection, setelah itu kita lakukan data collections ya. Kemudian ini biasanya jadi penting nih, siapa yang akan melakukan apa dan berapa lama proses data collection tersebut ya. Kalau seluruh Indonesia, mampu nggak kita melakukan seluruh Indonesia? Siapa mitra yang harus kita rekrut, petugas yang harus kita rekrut untuk melakukan proses data collection tersebut. Monitoring, berapa lama data itu terus dikumpulkan. Bagaimana kita memastikan untuk memonitor bahwa data collection dilakukan dengan baik dan juga datanya memang sesuai yang kita harapkan. Dan ini proses ini penting di sini data collection untuk memastikan baru dilakukan setelah data itu dikumpulkan pada waktunya, kemudian baru kita lakukan validasi, kemudian imputasi dan juga beberapa hal terkait dengan agregasi dan weighting. Ini adalah memastikan kita bisa dapat di level ini, di level apa populasi. Ya, jadi ini ada outlier di sana, validasi dibandingkan dengan berbagai macam data lain, koherensi dengan berbagai macam data yang ada, gitu ya. Kemudian kita juga bandingkan dengan hasil yang kita dapatkan mungkin dengan pilot yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lakukan proses analisis. Ya, analisis ini adalah sebelum analisis pastikan bahwa seluruh data sudah divalidasi ya. Kemudian sudah pastikan data kualitasnya sudah sesuai dengan baik. Kemudian juga dilihat apakah ini ada errornya, apakah tinggi errornya gitu kan, karena ada sampling errornya ya kan. Kemudian apakah respondennya cukup tinggi atau tidak, apakah ada kesalahan dalam pada sampel dan sebagainya. Ini harus dijelaskan dan juga nanti ketika
dilakukan reporting, ini harus dijelaskan detail kepada para apa klien maupun nanti kepada pengguna data ini. Baru dilakukan proses diseminasi, ya, kemudian juga prosesnya baik diseminasi secara elektronik maupun dia adalah cetak, gitu ya, dan pastikan bahwa kita diseminasi bahwa ini sudah melalui proses pengkajian kualitas dan juga kualitas data yang ada, dan juga harus kita jelaskan keterbatasan-keterbatasan dari seluruh proses yang sudah kita lakukan evaluasi dan seterusnya. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan untuk SPPM? Ini proses dasar yang tidak hanya harus kalian ngerti di industri, jadi kalian nanti kan bekerja tidak hanya menjadi di dalam industri, tapi juga di sektor publik seperti yang saya utarakan ini. Di sektor publik ini sangat penting, karena ini yang sudah menjadi dasar di seluruh kementerian bahwa setiap bisnis proses statistik yang kalian lakukan itu harus memenuhi paling tidak proses yang saya utarakan tadi. Secara internasional itu menjadi standar. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, siapkan untuk masing-masing grup, ya, buat grup tadi maksimum 5, minimum 3, ya. Nanti akan kita buat grup untuk ke mana? Ke klien. Saya coba cari kliennya gitu ya. Dan nanti em, grup tadi akan kita buatkan tugas per minggunya terkait dengan grup. Untuk tugas pertemuan berikutnya, masing-masing grup coba overview terkait gini, terkait bagaimana menjadi seorang konsultan yang statistik yang baik, yang pertama. Yang kedua, tadi buat rangkuman terkait Krips DM dan juga GS BBM dari berbagai sumber yang ada. Bapak izin Oke, nanya, ya, Ferdinand. untuk kelompoknya tadi minimal 3 maksimal 5 atau tadi yang seperti Bapak bilang di awal, kita itu 51 orang dibagi 10 kelompok jadi masing-masing 5 sampai ada satu Iyalah, kelompok yang 10 6 aja orang. ya, 51 banyak ya, saya lupa ya. Iya, 5. 10 aja maksimum lah ya. Ada yang 6 berarti ya, Ferdinand ya? Iya, ada satu kelompok yang 6 orang, Pak. Ya udah, itu aja deh. 10 aja Oke. deh. Soalnya nanti kliennya kebanyakan, Fer. Iya, benar, Fer. Thank you, Fer. Iya, Pak. Kebanyakan. Saya nyari kliennya dulu yang kelas sebelumnya tuh kan cuma 40 saya batasin ya. Sehingga 40 tuh 4 orang per grup gitu. Jadi mudah ngobrolnya. Yaudah, nggak apa-apa. Ini 5 aja ya. 5 sampai ada yang satu yang 6. Gitu kali ya, Fer. Maksimum 10 kelompok. Baik, Pak. Thank you, Fer. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima Ya, makasih. terima kasih, Pak. Pak. Siang, makasih.